ingin mempresentasikan materi biologi tentang organ ginjal sebagai bagian dari sistem ekskresi manusia. Sebelumnya, mohon izin memperkenalkan diri. Saya Kristia Perwati dari kelas 11D2 nomor absen 22. Saya Hisyam Sujasanjaya dari kelas 11D2 nomor absen 16. Saya Muhammad Isman Ikram dari kelas 11D2 nomor absen 26. Dan saya Nayakal Firdaus Sumardiono dari absen 30 dari kelas 11D2. Ginjal merupakan organ yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Ginjal berfungsi untuk menyaring darah, membuang sisa metabolisme, serta menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh. Dalam video ini, kami kelompok 1 akan membahas struktur dan bagian-bagian ginjal, pembentukan urin, gejala penyakit pada ginjal, dan pengobatan pencegahan pada penyakit ginjal. Semoga dengan adanya video ini dapat membantu kita semua untuk memahami pentingnya menjaga kesehatan ginjal. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian organ ginjal berdasarkan struktur yang sudah saya gambar. Nah, seperti yang kalian lihat di tengah kertas ini terdapat gambar ginjal secara utuh. Ginjal merupakan sepasang organ berbentuk kacang yang berfungsi menyaring darah dan menjaga keseimbangan tubuh. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian ginjal satu persatu. Nah, yang pertama ada korteks ginjal. Korteks ginjal bisa juga disebut dengan kulit ginjal. Ia merupakan bagian terluar dari ginjal. Ia juga mengandung glomerulus dan kapsula Bowman. Ia berfungsi sebagai tempat terjadinya filtrasi atau penyaringan darah. Yang kedua ada medula ginjal. Ia merupakan bagian tengah dari ginjal. Ia mengandung tubulus ginjal dan lengkung Henle. Ia berfungsi sebagai proses reabsorpsi. Yang ketiga ada pelvis renalis. Ia merupakan rongga ginjal yang berbentuk corong. Ia berfungsi sebagai menampung urin sementara sebelum disalurkan ke ureter. Nah, yang keempat ada nefron. Nefron merupakan unit struktural dan fungsional dari ginjal. Ia berfungsi sebagai unit pembentukan urin. Nah, yang kelima ada arteri renalis. Ia merupakan pembuluh darah yang membawa darah masuk ke ginjal untuk disaring. Yang keenam ada vena renalis. Ia merupakan pembuluh darah yang membawa keluar darah ke ginjal setelah disaring. Nah, yang ketujuh dan yang terakhir yaitu ureter. Ureter merupakan saluran yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih. Ia memiliki fungsi yaitu mengalirkan urin ke kandung kemih. Nah, bisa kita lihat ada beberapa gambar. Di sini ini adalah gambar nefron secara lengkap. Ini adalah badan Golgi dan ini adalah kapiler glomerulus. Yang selanjutnya yaitu adalah gejala dan penyakit-penyakit pada ginjal. Yang pertama yaitu ada penyakit nefritus. Definisi dari nefritus adalah perekakan pada jaringan ginjal terutama glomerulus. Penyebab dari penyakit nefritis yaitu yang pertama ada infeksi bakteri. Contohnya Streptococcus. Yang kedua yaitu adalah penyakit autoimun. Gejala pada penyakit nefritis adalah yang pertama yaitu urin berdarah atau keruh. Yang kedua pembengkakan pada wajah dan kaki. Yang ketiga yaitu tekanan darah tinggi. Yang kedua yaitu ada penyakit batu ginjal. Definisi dari batu ginjal yaitu adalah penyakit akibat terbentuknya endapan keras dari mineral dan garam di dalam ginjal. Penyebab dari penyakit batu ginjal yaitu yang pertama kurang minum air putih, yang kedua kadar mineral tinggi dalam urin. Gejalanya yaitu yang pertama nyeri hebat di bagian pinggang, yang kedua sulit untuk buang air kecil, yang ketiga yaitu urin bercampur darah. Yang selanjutnya yaitu ada ginjal gagal atau gagal ginjal. Yang definisi dari gagal ginjal yaitu kondisi ketika ginjal tidak mampu menyaring limbah dari darah. Penyebabnya yaitu diabetes mellitus, yang kedua hipertensi, yang ketiga yaitu infeksi ginjal hebat atau berat, yang kedua yaitu hipertensi. Gejala pada gagal ginjal yaitu contohnya dari tubuh lemas, yang kedua pembengkakan pada kaki dan wajah,
Yang ketiga yaitu jumlah urin berkurang. Yang selanjutnya yaitu ada infeksi ginjal. Definisi dari infeksi ginjal yaitu infeksi bakteri yang menyerang ginjal. Penyebabnya yaitu infeksi saluran kemih yang menyebar ke ginjal. Yang kedua yaitu ada bakteri Escherichia coli. Gejalanya yaitu ada demam menggigil. Yang kedua nyeri punggung. Yang ketiga yaitu urin berbau menyengat. Yang selanjutnya yaitu ada sindrom nefrotik. Definisi dari sindrom nefrotik yaitu gangguan ginjal yang menyebabkan protein keluar dari urin. Penyebabnya yaitu yang pertama ada kerusakan glomerulus, yang kedua penyakit autoimun. Gejalanya yaitu pembengkakan berat pada wajah dan kaki, yang kedua urin berbusa dan cepat mudah lelah. Yang selanjutnya itu ada kanker ginjal. Definisi dari kanker ginjal yaitu pertumbuhan sel abnormal pada jaringan ginjal. Penyebabnya yaitu merokok, yang kedua faktor genetik. Gejalanya yaitu ada yang pertama urin berdarah, nyeri pinggang berkepanjangan, dan yang ketiga penurunan berat badan. Yang ketujuh, ginjal polikistik. Definisi dari ginjal polikistik yaitu penyakit genetik yang menyebabkan kista berisi cairan dari ginjal. Penyebabnya yaitu kelainan genetik atau diturunkan. Yang ketiga yaitu ada gejala. Yang pertama nyeri punggung dan perut, yang kedua tekanan darah tinggi, dan yang ketiga infeksi saluran kemih. Yang terakhir yaitu ada albuminuria. Definisi dari albuminuria yaitu kondisi ketika protein terutama albumin ditemukan dalam urin dalam jumlah berlebihan akibat gangguan fungsi ginjal. Penyebabnya yaitu kerusakan glomerulus pada ginjal, yang kedua diabetes dan tekanan darah tinggi, yang ketiga yaitu infeksi ginjal. Gejalanya yang pertama urin berbusa, yang kedua pembengkakan pada tangan, kaki, dan wajah, dan yang terakhir yaitu mudah lelah. Selanjutnya ada 5 cara pengobatan pada penyakit ginjal. Yang pertama mengkonsumsi obat-obatan, yang kedua mengatur pola makan, yang ketiga mengatur cairan, yang keempat dialisis atau cuci darah, yang kelima tindakan medis atau operasi. Selanjutnya ada 5 cara pengobatan pada penyakit ginjal. Yang pertama mengkonsumsi obat-obatan, yang kedua mengatur pola makan, yang ketiga mengatur cairan, yang keempat dialisis atau cuci darah, yang kelima tindakan medis atau operasi. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang proses pembentukan ekskresi urin pada ginjal. Nah, proses ini atau tahapan ini memiliki 3 tahapan, yaitu yang pertama ada proses filtrasi, yang kedua ada proses reabsorpsi, dan yang terakhir adalah proses augmentasi. Nah, saya akan jelaskan terlebih dahulu tentang proses filtrasi. Filtrasi atau penyaringan adalah proses di mana darah akan disaring oleh glomerulus. Nah, tekanan darah yang sangat tinggi ini akan mengeluarkan zat kecil dari kapiler akan menuju ke kapsula glomer. Nah, tempat terjadinya ini ada di glomerulus dan kapsula glomer. Nah, di sini ada juga zat yang tersaring dan tidak tersaring. Nah, saya akan sebutkan zat yang tersaring terlebih dahulu, yaitu terdiri dari 5 bagian, yaitu air, glukosa, asam amino, garam mineral, dan yang terakhir ada urea. Nah, zat yang tidak tersaring ada 2, yaitu protein besar dan yang terakhir ada sel darah. Nah, proses ini memiliki hasil akhir yaitu urin primer. Nah, selanjutnya kita menuju ke proses reabsorpsi atau penyerapan kembali. Nah, proses ini adalah proses penyerapan kembali oleh zat sisa yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Nah, zat yang dibutuhkan oleh tubuh ini akan mengalir menuju ke urin primer. Nah, proses ini tempat terjadinya ada di tubulus contortus proximal dan lengkung Henle. Nah, di sini ada zat yang diserap kembali oleh reabsorpsi, yaitu yang pertama ada glukosa. Hampir seluruhnya glukosa diserap oleh proses ini. Yang kedua adalah asam amino, yang ketiga adalah sebagian air, yang terakhir ada ion-ion penting seperti natrium dan klorida. Nah, proses ini memiliki hasil akhir yaitu urin sekunder. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan tentang proses fermentasi atau sekresi. Proses ini adalah proses di mana penambahan zat sisa dan zat berlebih pada tubulus. Nah, proses ini terjadi di tubulus contortus distal
dan tubulus collectivus. Nah, proses ini memiliki zat yang ditambahkan saat fermentasi. Nah, terdiri dari yang pertama ion hidrogen, yang kedua ion kalium, yang ketiga amonia, yang keempat kreatinin, yang kelima dari sisa obat-obatan atau zat beracun. Nah, pada proses ini memiliki hasil akhir yaitu urin sesungguhnya atau urin yang sebenarnya. Nah, di sini juga saya akan sebutkan tentang zat yang diekspresikan oleh ginjal. Yang pertama ada urea, yang kedua kreatinin, yang ketiga asam urat, yang keempat amonia, dan yang kelima kelebihan air, keenam garam mineral, dan yang terakhir ada obat-obatan.